Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita yang besar bagi saya menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Tema kita tahun ini adalah berbuah dan bermultiplikasi. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan penuh sukacita, selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Berikut informasi ibadah untuk kita minggu ini. Berikut cuplikan acara Pasutri Kita Bikin Romantis. Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahdu. Awan ikut menari-nari sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis. Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan ke rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi ke BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana. Persembahan misi ke rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikian Abah News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, tetap berbuah dan bermultiplikasi. Shalom untuk jemaat Abaloh Bali dan Pasar. Hari ini kita akan belajar kembali tentang berakar dalam Kristus. Hari ini adalah proses terakhir kita belajar berakar dalam Kristus selama 2 bulan ini. Nah, tentunya ketika kita belajar tentang berakar dalam Kristus, kita selalu diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan untuk mengingatkan kita untuk mencapai apa yang menjadi misi, visi, dan nilai-nilai Abaloh secara keseluruhan. Tentunya kita perlu mengingatkan kembali, kita punya misi dan visi adalah menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Kerajaan Allah menjadi kata penting, pemuritan atau murid, komunitas, dan gerakan kasih Bapa atau menjadi berkat menjadi kata yang penting. Dengan nilai adalah hamba dalam kasih Kristus. Dalam proses kita belajar tahun ini punya tema yaitu berbuah dan bermultiplikasi. Dalam bahasa Inggrisnya adalah be fruitful and multiply. Kita membagi menjadi 4 proses yang sangat penting. Ditanam, berakar, yang selama 2 bulan ini kita belajar, bertumbuh dan berbuah banyak atau bermultiplikasi.
Hari ini adalah hari terakhir kita belajar dalam proses berakar. Bulan depan di bulan Juli sampai dengan bulan September kita akan banyak berbicara tentang bertumbuh. Saya ingin mengingatkan tentang satu ayat yang sangat penting tentang Kolose 2:6-7 berkaitan berakar. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Izinkan saya mengingatkan kembali kata penting proses berakar. Di dalam pengertian berakar, kita diingatkan bahwa berakar itu semakin berpegang teguh. Berakar itu bisa berarti mendalam, lebih, melekat, menyatu, lebih lagi. Saya boleh katakan lebih dari sekedar tertanam. Nah, saya mencoba mencari di Google, ChatGPT tentang pentingnya kita berakar. Saya mendapatkan ada banyak, ada 14. Luar biasa ya. Berakar itu bisa berfungsi menyerap air dan nutrisi. Wah, terus dukungan atau stabilitas sebagai apa? Tulangnya dalam sebuah tanaman itu berakar. Kalau tidak ada akar, tanaman bisa tidak punya struktur, tidak bisa berdiri tegak ya. Menyimpan nutrisi. Tadi kan sudah berkatakan penyerapan nutrisi dan juga tempat menyimpan, berinteraksi dengan mikroorganisme lainnya sehingga terjadi ada pupuk dan sebagainya. Perbanyak vegetatif, tunas-tunas sehingga muncul perkembangan biak atau berlipat ganda, eksplorasi dan ekspansi, tanaman bisa menyebar, bisa bertumbuh, bisa berkembang, respirasi dan produksi hormon, penyerapan dan transportasi logam berat di dalam unsur internal di tumbuh-tumbuhan, simbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen, komunikasi antar tanaman. Loh, dengan berakar tuh tanaman bisa ngomong. Ya, bisa berbicara, menyimpan air, pertahanan terhadap patogen. Akar itu jadi tempat tamengnya pertahanan dan adaptasi lingkungan. Luar biasa ya, 14 semuanya. Nah, kalau demikian kita bisa menyimpulkan kegunaan berakarnya apa. Proses berakar adalah dasar yang mendukung hampir keseluruhan aspek kehidupan dari tanaman. Aspek semua kehidupan tanaman berkaitan pertumbuhan, kelangsungan hidup, baik secara internal dan eksternal. Tanpa proses berakar, hampir dipastikan tanaman tidak bertumbuh maksimal atau bahkan mengalami kematian dari pertumbuhan. Oh, tanaman itu berguna untuk internal, eksternal. Salah satu eksternal itu ngobrol sesama tanaman. Luar biasa ya. Nah, dari situ saya ingin melihat apa yang Alkitab katakan tentang proses berakar sebagai kesimpulan selama kita 2 bulan belajar ini. Tadi sudah saya bacakan Kolose 2:6-7. Izinkan saya membacakan Kolose 1-3 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus, sebab itu haruslah kalian berusaha untuk mendapat hal yang sama di surga, di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah. Arahkanlah pikiran pada hal-hal yang di situ, jangan pada hal yang di dunia. Sebab kalian sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kalau kita melanjutkan Kolose 2 tentang berakar, kita bertumbuh, diingatkan dalam semua proses ini supaya kita seperti Kristus. Pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita seperti Kristus. Mencari perkara-perkara di atas, katanya Kolose demikian. Kemudian Kolose melanjutkan ketika seseorang berakar dalam Kristus, menjadi seperti Kristus, menjadi manusia baru, ada kata-kata berikutnya. Kolose 3:23 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose bukan hanya hidup seperti Kristus, punya karakter seperti Kristus, tapi ternyata digunakan juga untuk menjadi berkat buat sesama. Makanya di Kolose ada beberapa proses penting mengatur hubungan antara ayah dan anak.
ibu anak ayah, suami istri, tuan dan hamba. Dan itu diatur demikian luar biasanya. Jadi kita bisa menyimpulkan berakar kepada Kristus, artinya berakar kepada Allah atau Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, kita mempunyai karakter Kristus, kita mempunyai pikiran, perasaan, kemauan Kristus, dan bagian yang kedua, berakar tidak bisa lepas, kita berakar kepada manusia. Sifat-sifat Kristus. Apa yang kita punyai dalam pembelajaran kita meneladani kehidupan Kristus, kita praktekkan di antara kita, kepada sesama kita. Ekspresi Kristus kepada manusia. Kita akan simpulkan apa yang dimaksud berakar kepada Allah atau Kristus. Di dalam proses saya bisa melihat dari khotbah dari bulan Juni ini, dari mulai Mei, kita bisa melihat setiap pembelajaran yang kita dengar dari pemimpin-pemimpin, ketika sharing disampaikan, ketika firman Allah dibagikan, berakar kepada Kristus, kita artinya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Baik itu melalui firman Allah, membaca firman Allah, kita melalui proses 4M, terus kita bukan hanya membaca, kita menghafalkan firman Allah, kita juga mempunyai hubungan pribadi dalam bentuk doa. Itu adalah sebuah ekspresi kita kepada Allah. Kita punya hubungan dengan Allah. Kekristenan itu adalah kedekatan, relasi, hubungan dengan Tuhan. Makanya ada istilah membangun hubungan dengan Tuhan. Melalui tadi saya katakan khususnya firman dan doa. Ada orang menyingkat doa itu artinya apa? Dialog orang dan Allah. Bagus sekali ya. Jadi kalau kita berkata berakar dalam Kristus, dalam konteks kepada Allah, bagaimana kehidupan firman Tuhan dalam hidupmu, membaca, merenungkan, dan kehidupan doa. Dan bukan hanya itu saja, yang sangat penting ketika kita berakar itu artinya semakin dalam, semakin lebih kuat, semakin lebih menyatu adalah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita mendengar dan kita melakukan. Kata gantinya adalah ketaatan. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, kita melihat sejarah jemaat mula-mula, kata kunci kekristenan adalah ketaatan. Setiap kita dengar dan melakukan, setiap kita taat, setiap kita setia, setiap kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita bisa melihat dari sepanjang sejarah bangsa Israel, dari sebuah proses bangsa Israel, orang-orang percaya di jemaat mula-mula, di kisah Rasul, kata ketaatan, melakukan firman Allah, itu adalah sebuah keharusan. Itu yang membuat kekristenan bertumbuh atau tidak. Itu yang membuat kekristenan menjadi dampak atau tidak. Itu yang membuat kekristenan bisa dirasakan oleh orang lain. Berakar kepada Allah, firman dan doa, dan kita taat melakukan firman. Kita setia melakukan firman Allah. Dengar dan lakukan. Pertanyaannya, apakah setiap kita punya hubungan pribadi melalui firman dan doa, dan kita melakukan firman Allah? Bagian berikutnya, berakar kepada Allah. Itu sebuah fondasi yang sangat penting. Kemudian bukan hanya berakar kepada Allah, kita harus berakar kepada manusia. Apa sih artinya? Kita membangun hubungan dengan sesama. Membangun hubungan di antara orang-orang percaya pertama. Membangun hubungan dengan orang-orang di sekeliling kita. Dalam konteks kita di Jemaat Abaloh, ketika kita membangun hubungan dengan sesama, pertama melalui yang paling kecil, yang paling inti, yang paling bisa dilakukan adalah melalui proses mentoring. Apakah kita punya mentoring? Apakah kita punya grup pembapaan? Jemaat Abaloh yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar banyak tentang berakar pada Tuhan. Firman, doa, melakukan. Pertanyaannya bagaimana prakteknya? Prakteknya di dalam
mentoring atau pembapaan. Bagaimana hidup kita dengan proses itu? Saya sering ingatkan di dalam proses mentoring itu dibutuhkan waktu, dibutuhkan usaha, ya. Itu proses yang sangat penting. Dan bukan hanya di proses mentoring, kita juga hidup di dalam komunitas sel. Apakah kita punya waktu untuk kita komsel komunitas sel? Apakah kita punya waktu berbagi di dalam komunitas sel? Dan bukan hanya komunitas sel, dalam kejemaatan, ibadah minggu kita bagaimana? Pikirkan baik-baik. Ada orang datang ibadah itu on off, ya. Minggu ini datang, minggu depan datang, besok tidak ada. Saya tidak nyindir, tapi kenyataannya begitu. Karena apa? Kita selalu punya banyak alasan untuk ibadah minggu. Pak Pita, ibadah itu kan setiap saat, tidak perlu hari minggu saja. Setuju. Tapi kalau hari minggu aja saudara nggak bisa memberikan waktu, apalagi hari yang lainnya. Kita ini kadang-kadang punya banyak alasan. Saudara, minggu itu cuma 7 hari dalam sekali kita memberi. Kita di Apollo itu tidak banyak waktu yang diberikan. Maksimal 1 jam setengah atau 1 jam 3/4. 2 jam kurang 1/4 lah ya. Kita belajar. Dan bukan hanya nanti ke dalam kejemaatan loh saudara-saudara. Kita juga membangun hubungan melalui masyarakat atau lingkungan. Kenapa sih kita jadi berkat untuk teman-teman di lingkungan kita? Kalau waktu kita Natal dulu, sering kita kerja bakti, bersih-bersih, ngecat jalan, trotoar. Karena kita pengen jadi berkat untuk itu. Kenapa kita jadi berkat di Karangasem melalui dunia pendidikan? Kenapa kita mau jadi berkat untuk sekolah tunas bangsa? Itu muridnya sekarang dengan Jakarta itu 5.000 Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tidak mudah. Dan itu adalah kasih karunia. Mari jemaat kita membangun hubungan untuk kita boleh membangun berakar melalui komunitas. Saya selalu mengingatkan, tadi saya sudah singgung tapi izinkan saya menyinggung kembali karena saya melihat penting. Ini secara teori sudah diulang-ulang teman-teman di Apollo. Ya, kita ini mengulang-ulang proses ini. Tidak capek-capeknya. Kenapa ini penting? Karena di dalam proses ini ada beberapa jemaat, orang-orang tertentu yang kadang-kadang justru menghindar di dalam membangun komunitas. Itu yang membuat jemaat kehilangan komunitas. Dan ketika kita kehilangan komunitas, kita sulit berakar. Sulit. Dan praktis kita tidak akan bertumbuh, bahkan mati rohani kita. Ayo, jemaat, berikan waktumu. Ya dah. Kembali lagi semua itu, baik komsel, gereja itu waktu. Ya. Atur waktu. Waktu 24 jam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Waktu itu mesti kita atur, kita berikan. Tidak bisa kita hanya sekedar, yuk saya kasih, nggak, mesti diatur dengan sengaja. Atur waktu kita. Kita juga butuh usaha. Ya, kita mesti mengatur waktu kita, gunakan tenaga kita, effort kita, usaha kita. Ya, bahkan kadang-kadang butuh fasilitas, butuh mobil, butuh motor, ya, butuh sepeda untuk mewujudkan itu. Saya ingin kita praktek proses ini supaya kita semakin berakar. Dan berakar kepada manusia bukan membangun hubungan dengan sesama, tetapi bukan hanya sekedar membangun ya. Alkitab mengatakan kita menjadi berkat buat sesama. Kita mempunyai karakter Kristus. Kita membangun hubungan dengan Allah, membangun hubungan sesama. Tapi ada kata penting. Ketika orang membangun hubungan dengan sesama, ternyata justru menyakitkan, melukai, ya, bahkan membuat orang syak, bahkan tidak bisa melihat kasih kuasa kebenaran Kristus dalam hidup kita. Bagian terakhir, kita mesti menjadi berkat, menjadi teladan. Berakar itu mesti jadi teladan. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapak Surgawi. Itu memancarkan itu tadi menjadi berkat. Dari situ
kita bisa menghadirkan kerajaan Allah. Saya ingin menutup dengan proses demikian. Berakar itu sebuah proses yang penting, kelanjutan dari kita ditanam. Tanpa proses itu, engkau tidak akan mungkin bertumbuh. Nggak mungkin kau berbuah. Bahkan menimbulkan kemacetan, menimbulkan kita tidak bertumbuh, statis, dan akhirnya kita mati. Ingat, mati itu kata berbahaya. Mati kerohanian kita. Dan dimulai dengan cara-cara yang sederhana. Di dalam hidup saya, hari ini, kalaupun saya jadi pemimpin, jadi penatua, saya selalu mengecek hidup saya. Apakah ada hubungan pribadi dengan Allah, mulai firman dan doa. Saya pastikan membaca Alkitab, punya waktu untuk berdoa. Saya memastikan dalam hidup saya, apakah karakter saya bertumbuh. Tentunya saya punya kelemahan, tentunya saya punya sesuatu proses yang saya harus bertumbuh, yang sekarang saya berjuang. Bagian yang kedua, saya memastikan punya hubungan dengan sesama, proses mentoring. Ya, saya punya grup-grup mentoring. Kadang-kadang melalui Zoom. Ya, saya sering ulang-ulang. Saya punya komunitas sel. Nah, komunitas saya berada. Dan bukan hanya komunitas loh. Kita bisa tertanam jemaat. Berusaha setiap minggu, kecuali saya saya di luar kota. Di luar kota pun saya beribadah. Ya, kadang-kadang saya melayani, kadang-kadang saya melayani, saya tetap beribadah. Ya, di Jakarta mau di kota lain. Dan Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, kita mesti jadi berkat bukan hanya di jemaat ini aja, di komunitas, mungkin di jemaat lokalnya, di masyarakat. Ya, secara jemaat kita diberi kesempatan untuk menjadi berkat di dunia pendidikan. Bukankah itu luar biasa ya? Di kita ini melayani hampir 410 murid-murid. Alumni murid-murid kita ini luar biasa. Ada yang dari dokter di universitas bagus ya, walaupun kita hanya punya SMP di Bali. Di Jakarta lebih lagi. Totalnya 5.000 dengan Jakarta. Kita jadi berkat di Karangasem, di Banjartenten. Bukankah itu luar biasa? Ya, itu yang Tuhan mau. Saya percaya ketika kita berakar, pasti kita akan bertumbuh. Ya, bertumbuh terus berbuah. Nah, ini fokus kita. Ini akhir dari sebuah proses kita berakar. Bulan depan, Juli, kita akan memulai dengan proses bertumbuh. Saya berharap terus jemaat konsentrasi bagaimana setiap kita nanti akan bertumbuh. Dan bukan hanya bertumbuh, akhirnya kita mesti berbuah dan berbuah banyak atau disebut multiplikasi. Ada beberapa proses setelah firman Tuhan disampaikan dan pertanyaan kita bisa diskusikan. Saya ingin menambahkan sebelum saya menutup dalam doa. Pastikan minggu ini, kalau saudara prosesnya bisa datang, minggu ini ada session khusus di Abaloh dan Pasar ya, tentang pernikahan dan pranikah. Ini penting. Saya memastikan kalau jemaat tidak hadir, pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian minta rekamannya. Karena ini penting buat kita dalam pernikahan dan juga anak-anak kita yang satu saat akan membangun pernikahan, disebut pranikah ya. Pastikan kita melihat, menonton, atau melihat itu nanti ada videonya. Direkam ya Pak Fadian ya, direkam ya, terus juga mendengar videonya saja. Dan mari jemaat terus kita semangat. Terima kasih untuk setiap jemaat yang terus ditanam dan berakar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ini. Kalau sebentar kami diskusi, Tuhan Kau nyatakan, Engkau berbicara dalam hati kami. Engkau berbicara dalam pikiran, perasaan, kemauan kami. Supaya pikiran, perasaan kami sesuai dengan Kristus. Selama 2 bulan ini kami belajar tentang berakar. Kami ingin terus berakar pada Kristus. Kami terus berakar kepada komunitas kami. Terima kasih. Kami syukuri untuk proses ke depan. Kalau kami akan belajar tentang bertumbuh dan berbuah, Tuhan tolong. Kami hari ini melepaskan berkat untuk anak-anak-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Berkat secara rohani. Haus dan lapar akan firman Allah. Kedekatan dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Berkat secara jiwani, damai sejahtera, sukacita, ketenangan menyertai kami. Dan berkat secara jasmani, keuangan, dan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan berkat ini.
Setiap kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan.